Jadi pemerintah Islam, sudah saya katakan kan, kapan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syar'i, termasuk misalnya bergantung pada negara-negara kafir, itu kan tidak boleh mestinya ya. Mereka harus bisa bergantung dengan diri sendiri dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelanggaran syar'i. Tapi selama kita boleh sholat, tadi saya bilang kaidahnya nggak boleh kita melanggar, tidak boleh kita memberontak. Tapi apakah perbuatan mereka berwala dengan negara-negara kafir itu kita dukung? Jawabannya tidak. Kita nggak dukung karena itu pelanggaran syar'i kan. Tapi kata Nabi SAW, selalulah kalian patuh kepada pemimpin kalian dalam keadaan susah ataupun senang. Ali radhiyallahu anhu juga berkata begini, la yuslihun nasu illa amir. Tidak mungkin manusia bisa baik kecuali ada pemimpinnya. Barran kana au fajira. Orang itu dasarnya baik, patuh pada Allah, atau dia fajir. Fajir itu siapa? Orang muslim tapi masih buat dosa, gitu kan? Jadi muslim tapi dia masih banyak maksiat. Ya seperti umumnya orang terjadi sekarang pemimpin kita gitu kan. Jadi pemimpin umumnya umat Islam, maksud saya bukan cuma di Indonesia. Jadi belum 100% terapin hukum Islam, masih ada pelanggaran. Artinya masih ada tempat zina terbuka, masih riba sana sini, apalah sogok menyogok, macam-macam pelanggaran syariat terjadi karena orangnya memang tidak paham agama gitu kan. Nah kalau seandainya pemimpin seperti ini pun kata Ali tetap wajib dipatuhi pada hal-hal yang tidak melanggar agama. Lalu beberapa orang di sekitar Ali berkata, wahai Amir Mukminin, waktu itu jadi raja ya, wahai pemimpin orang beriman, hada bar, fama balu bifajir. Kalau orang yang patuh, wajar, orang yang dekat dengan Allah wajar kita patuhi. Tapi orang-orang yang fajir, orang yang bermaksiat, kenapa kita harus patuhi walaupun itu hal-hal yang yang apalagi dia ada pelanggaran agama. Kata Ali radhiyallahu anhu, dengan dia jalan-jalan akan dibuat aman oleh Allah. Dengan dia musuh-musuh negara akan dihadapi. Dengan dia perputaran ekonomi akan berputar. Dan dengan dia walaupun dia fajir tetap seorang muslim selama pemerintahan dia terjaga gitu kan. Dia akan membiarkan mereka untuk sholat sampai mereka datang ajal. Artinya memang di sini ada kaidah yang jelas dalam hukum syar'i kita. Semua yang kita tidak senangi dan salah kita pungkiri. Dan kita doakan kepada Allah SWT agar diperbaiki. Bukan dengan pemberontakan. Dan semua yang baik kita dukung. Termasuk masalah wara' dengan negara-negara non-muslim. Yang sifatnya memang menggantungkan nasib sehingga memang diatur ya oleh negara kafir itu. Maka ini yang kita tidak boleh sebagai masyarakat dukung. Kita harus mendoakan agar mereka bisa melepas diri dari pemimpin-pemimpin atau negara-negara wala itu. Tapi kalau hanya sekedar kerjasama, itu nggak ada masalah ya. Kerjasama ekonomi, ya kan? Hmm. Ya itu kita tidak tahu kasus internal ya, kasus internal seperti apa. Tapi kalau secara syar'i tidak boleh. Harusnya pemimpin yang sudah resmi itu tidak boleh sama sekali, apalagi muslim. Apalagi memang dia mau menerapkan hukum Allah, apalagi dia membiarkan sholat, nggak boleh sama sekali dikudeta. Tidak boleh mutlak. Jelas hadisnya gitu. Sedangkan orang fajir aja nggak boleh, apalagi orang-orang yang mukmin, mestinya begitu, kan gitu. Jadi kalau saya ditanya masalah kasus Mesir, saya tidak berbicara tentang masalah ikhwan musliminnya atau kelompok apanya gitu kan. Tapi yang saya tahu hukum syar'i, pemimpin yang sudah resmi wajib ditaati selama tidak larang sholat. Nggak boleh sama sekali, alasan apapun, nggak boleh. Makanya Abdullah bin Umar pun radhiyallahu anhuma itu dinukil oleh Imam Ahmad ya, yang mengatakan kita tidak boleh keluar dari pemimpin yang sudah dipilih atau setelah Allah tentukan dia jadi pemimpin dengan alasan apapun, apalagi mengangkat senjata dengan atasnya. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi istilah kudeta itu tidak boleh terjadi kecuali dalam keadaan tadi saya bilang memang tidak bisa lagi umat Islam sholat. Itu kaidah hadis Bukhari Muslim tadi.